nama saya Gevira Hardiati dengan NIM 22002101. Saya dari Departemen Administrasi Pendidikan. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi internal dalam organisasi. Sebagaimana yang kita ketahui, komunikasi itu sendiri adalah proses pertukaran informasi atau pesan yang disampaikan oleh seseorang yang kita sebut sebagai komunikator kepada seseorang yang kita sebut sebagai komunikan atau si penerima pesan. Nah, setiap pesan atau informasi yang disampaikan seseorang dimanapun mereka berada sebenarnya mempunyai maksud dan tujuan. Begitu juga dengan pesan atau informasi yang dikirimkan dari sebuah organisasi, lembaga, atau perusahaan. Pasti ada tujuan, pasti ada alasan tertentu. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu fungsi pesan dalam sebuah organisasi. Nah, ada 4 fungsi pesan yang dapat kita ambil dari pendapat Han dan Katz, yaitu bahwa fungsi pesan dalam komunikasi sebuah organisasi atau lembaga terkait dengan produksi, terkait dengan pemeliharaan, dan terkait dengan penerimaan dan pengelolaan organisasi. Jika kita lihat dari pendapat Reading, ada 3 alasan pengirimannya pesan, yaitu yang pertama untuk pelaksanaan tugas, yang kedua untuk pemeliharaan, dan yang ketiga untuk kemanusiaan. Selanjutnya, kita melihat pendapat dari Tere. Menurut Tere, ada 5 fungsi pesan. Yang pertama yaitu untuk memberikan informasi. Artinya, pesan berfungsi untuk memberikan informasi kepada seorang atau suatu lembaga. Yang kedua yaitu pesan atau informasi yang disampaikan bertujuan untuk membujuk. Membujuk seseorang atau membujuk suatu lembaga untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan oleh si pemberi pesan. Yang ketiga yaitu untuk memberikan perintah. Pesan atau message yang disampaikan adalah yang bermaksud untuk memberikan perintah. Yang keempat yaitu memberikan instruksi. Dan yang kelima yaitu mengintegrasikan organisasi. Jadi, organisasi yang terdiri dari bagian per bagian itu diintegrasikan menjadi satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan dalam proses kerja. Selanjutnya kita melihat menurut pendapat Grimbaum. Fungsi yang pertama yaitu untuk mengatur. Mengatur segala sesuatu termasuk mengatur perilaku, mengatur pekerjaan, mengatur pola yang ada dalam sebuah organisasi sehingga mereka bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Yang kedua yaitu untuk melakukan pembaharuan. Dan yang ketiga yaitu untuk melakukan integrasi. Sama halnya seperti yang dikatakan Teyer tadi, bahwa organisasi yang terdiri dari bagian per bagian diintegrasikan menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan dalam proses bekerja. Dan yang keempat yaitu untuk memberikan informasi sekaligus instruksi. Kecenderungan kesamaan dari tujuan, fungsi dari pesan walaupun dinyatakan dalam istilah yang berbeda. Nah, 4 fungsi dari pendapat itu yang kita coba lihat secara umum, yaitu yang pertama adalah pesan tugas, bahwa fungsi pesan itu adalah untuk tugas. Pesan tugas ini berhubungan dengan isi atau output yang ada di lembaga itu. Jadi, kejelasan informasi, kejelasan pesan yang akan menginduksikan kemudahan proses pelaksanaan tugas di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pesan pemeliharaan, berkenaan dengan kebijaksanaan atau aturan dari organisasi. Pesan pemeliharaan ini berhubungan dengan pencapaian dari output. Yang ketiga yaitu fungsi kemanusiaan. Fungsi kemanusiaan langsung diarahkan kepada orang-orang yang memang ada di dalam sebuah lembaga atau sebuah organisasi dengan mempertimbangkan sikap, kepuasan mereka, budaya mereka, pemenuhan kebutuhan, hak, dan kewajiban. Yang keempat adalah pesan pembaharuan. Pesan ini menjadikan organisasi dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan organisasinya. Baiklah, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu untuk melihat jaringan komunikasi formal. Ada 3 bentuk utama arus pesan atau jaringan pesan dalam komunikasi formal. Yang pertama yaitu komunikasi kepada bawahan, berarti dari pimpinan ke bawahan. Komunikasi ke bawah ini menunjukkan arus pesan yang mengalir dari pimpinannya atau atasan untuk mengambil kebijakan kepada karyawan. Kebanyakan komunikasi ini digunakan untuk menyampaikan berbagai pesan, berbagai informasi yang berkenaan dengan tugas atau perintah.
Tipe komunikasi ke bawah ini ada 5 bagian. Yang pertama yaitu instruksi tugas, yaitu pesan yang disampaikan kepada bawahan mengenai apa yang mereka harapkan dan bagaimana mereka melakukannya. Yang kedua yaitu rasional pekerjaan. Rasional pekerjaan adalah pesan atau informasi yang menjelaskan tentang tujuan dari aktivitas dan bagaimana kaitan aktivitas itu dengan aktivitas lain dalam organisasi atau objektivitas organisasi. Yang ketiga yaitu ideologi. Ideologi merupakan perluasan dari pesan-pesan rasional. Pesan ideologi mencari sokongan dan antusiasme dari anggota-anggota organisasi guna untuk mendapatkan loyalitas mereka, moral kerja, dan motivasi mereka dalam bekerja. Yang keempat yaitu informasi. Informasi pesan yang dimaksud adalah memperkenalkan bawahan dengan praktek-praktek organisasi, aturan-aturan organisasi, berbagai keuntungan dan kebiasaan, data lain yang berhubungan dengan instruksi dan rasional. Yang keempat yaitu balikan. Yang kelima yaitu balikan. Balikan adalah pesan informasi yang isinya adalah informasi mengenai ketepatan individu dalam melakukan pekerjaan. Nah, bentuk yang kedua yaitu komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas yaitu pesan yang mengalir dari bawahan atau dari karyawan kepada atasan mereka. Tujuan dari komunikasi ke atas ini adalah untuk memberikan balikan atas instruksi yang disampaikan oleh pemimpin dalam memberikan saran atau pertanyaan atau pendapat atau kritikan atau masukan. Goldberg menyatakan komunikasi ke atas berfungsi sebagai balikan bagi pemimpin yang memberikan petunjuk tentang keberhasilan suatu pesan yang disampaikan kepada bawahan dan dapat memberikan stimulus kepada seluruh orang yang menjadi bawahan tadi atau karyawan untuk berpartisipasi dalam merumuskan pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, apa yang seharusnya dikomunikasikan ke atas? Yang pertama yaitu apa yang dilakukan oleh bawahan. Yang kedua yaitu menjelaskan masalah pekerjaan yang tidak terpecahkan. Yang ketiga, menawarkan saran atau berbagai ide-ide untuk menyempurnakan unit atau bagian-bagian dari masing-masing organisasi yang ada. Yang keempat yaitu menyatakan bagaimana pikiran dan perasaan dari karyawan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada prinsip-prinsip komunikasi ke atas, yaitu ada 7 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu program komunikasi ke atas yang efektif harus terencana dengan baik. Yang kedua, program komunikasi ke atas harus berlangsung terus-menerus. Yang ketiga, prinsip komunikasi ke atas yang efektif itu menggunakan saluran yang rutin. Yang keempat, program komunikasi ke atas yang efektif dengan menekankan kesensitifan dan penerimaan ide-ide yang menyenangkan dari level yang lebih rendah. Yang kelima yaitu program komunikasi ke atas yang efektif itu memerlukan pendengar yang objektif. Yang keenam, program komunikasi ke atas biasanya memerlukan pengambilan tindakan-tindakan atau berespon terhadap masalah. Yang ketujuh yaitu menggunakan bermacam-macam media dan metode untuk menunjukkan atau memajukan arus informasi tadi. Baiklah, kita masuk kepada bentuk yang terakhir, yaitu bentuk yang ketiga, yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal berarti pesan di antara orang-orang yang tingkatan otoritas yang di dalam organisasi itu relatif sama. Contohnya seperti karyawan dengan karyawan, pemimpin dengan pemimpin. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.